Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya bisa memimpin berdoa ya. Ketua kelasnya siapa di kelas ini? Mbak Arwita. Oke, Mbak Arwita silahkan memimpin doa untuk memulai pembelajaran pagi ini. Oke, terima kasih Mbak Arwita ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat semuanya, alhamdulillah. Kalian harus jaga kondisi ya, jaga kesehatan. Oke, Ibu presensi terlebih dahulu. Untuk presensinya Darel hadir. Oke, Arwita, Aisyah, Fitri hadir, Rara, Sofi hadir, Armelinia hadir, Lia hadir. Oke, hadir semua ya. Terima kasih. Lanjut saja ke materi perubahan sosial budaya. Kita belajar mengenai perubahan sosial budaya. Share screen Ibu sudah terlihat. Baik, di sini ada perubahan sosial budaya menurut para ahli ya, tentunya ada menurut Sujono Sukamto dan menurut Max Weber. Oke, yang pertama menurut Sujono Sukamto di sini dijelaskan pada tahun 2014 yang merupakan perubahan sosial itu adalah perubahan bagian dari perubahan kebudayaan. Jadi perubahan dalam kebudayaan itu mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Menurutnya itu tuh perubahan sosial itu merupakan sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi dalam masyarakat. Adapun menurut para ahli lain, yaitu menurut Max Weber, yang perubahan sosial budaya itu merupakan perubahan situasi yang ada dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya. Oke, kemudian, nah kalian sudah bisa melihat ini gambar-gambar ini. Ini tuh jadi menurut kalian apa sih perubahan sosial budaya itu? Kalian kan tadi sudah mendengarkan penjelasan mengenai para ahli ya, pengertian dari perubahan sosial budaya menurut para ahli. Kemudian saat ini kalian, menurut kalian, identifikasi kalian itu menganggap perubahan sosial budaya itu apa sih yang ada di benak kalian saat ini sebelum kalian mengetahui perubahan sosial secara umum, tapi kalian sudah mengetahui perubahan sosial menurut para ahli. Kemudian apa sih yang kalian pikirkan mengenai perubahan sosial budaya itu? Ayo silahkan, siapa yang bisa menjawab atau mengungkapkan pendapatnya silahkan. Tidak harus benar ya, di sini itu kita sama-sama belajar. Ya, Ibu sudah bilang dari awal untuk pembelajaran IPS dengan Ibu, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berdiskusi. Jadi tidak masalah jika misalnya ada kesalahan atau apa, yang penting kalian mau berusaha, kalian mau mengungkap. Ayo. Oke, Mbak Arwita silahkan. Baik. Oke, baik Mbak Arwita. Terima kasih. Benar sekali Mbak Arwita ya. Ibu kasih poin plus ya buat Mbak Arwita. Oke, terima kasih Mbak Arwita untuk jawabannya. Benar sekali. Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Perubahan sosial itu merupakan perubahan yang ada di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, ras, terus sikap dan pola perilaku individu di dalam kelompoknya tersebut ya. Perubahan sosial budaya itu tidak
tidak hanya melihat pada satu orang, namun lebih menyangkut ke masyarakat. Jadi, jika perubahan yang ada pada satu individu itu tidak dapat dikatakan sebagai perubahan sosial budaya. Oke. Kemudian, perubahan sosial budaya ini itu hal yang dapat dilihat dan dirasakan di kehidupan sehari-hari kita. Jadi, coba deh kalian amati, kalian lihat, kalian flashback. Pada zaman dulu itu anak-anak seusia SMP seperti kalian saat ini ya, saat belajar itu tidak menggunakan alat teknologi, kecanggihan teknologi seperti saat ini, seperti handphone, laptop ya. Mereka hanya belajar menggunakan papan tulis dan buku ya. Namun, kalian pada saat ini di usia yang sama, di bangku SMP, kalian belajar menggunakan kecanggihan alat teknologi seperti handphone dan laptop, seperti yang saat ini kalian lakukan dengan menggunakan Google Meet, Google Meeting ya. Kalian menggunakan alat yaitu teknologi, kecanggihan teknologi dan internet ya. Oke. Jadi ya itu tuh mengalami perubahan yang secara umum itu bisa dirasakan perubahannya pada pola kehidupan dalam keseharian seperti saat ini. Oke. Cukup jelas gak kalian? Jelas ya. Oke, kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, yaitu perubahan sosial berdasarkan waktunya, perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat, perubahan sosial yang dilihat dari pengaruhnya, perubahan sosial yang dilihat dari arah perkembangannya ya. Coba kalian siapa yang mau memberikan contoh perubahan sosial yang dilihat berdasarkan waktunya? Siapa yang bisa memberikan contoh sesuai kesepakatan pada pembelajaran kita pada kontrak kelas ya, IPS itu tuh kalau ada yang menjawab atau berargumen atau memberikan pendapatnya atau berdiskusi itu tuh mendapatkan poin plus dari ibu ya. Jadi ayo siapa yang mau mendapatkan poin plus dari ibu? Oke, Mbak Fitri, silahkan Mbak Fitri. Oke, benar sekali Mbak Fitri. Mbak Fitri mendapatkan poin plus ya. Oke, terima kasih ya Mbak Fitri. Oh ya, Ibu jelaskan lebih lanjut bahwa perubahan sosial berdasarkan yang dilihat dari waktunya itu ya. Itu ada perubahan evolusi dan revolusi. Evolusi sendiri itu artinya lambat. Jadi perubahan yang terjadi itu secara lambat. Karena harus melalui tahapan-tahapan yang sederhana menjadi maju seperti itu. Contohnya pada suku Kubu di Jambi itu tuh mereka dulu sangat menolak berbagai perubahan yang ada. Namun seiring perlahan dan berjalannya waktu, mereka itu menerima ilmu pengetahuan dengan mengizinkan banyak relawan untuk mengajar membaca, menulis, berhitung ya. Meskipun itu tuh pada anak-anak, meskipun mereka masih mematuhi hukum adatnya seperti itu. Oke, kemudian perubahan yang dilihat dari revolusi, yaitu revolusi sendiri artinya cepat ya. Jadi perubahan itu berjalan secara cepat. Misalnya contohnya itu pada revolusi industri di Eropa, itu saat itu tuh pabrik yang bekerja itu dengan alat tradisional ya, yang digantikan dengan
dengan mesin-mesin besar, mesin-mesin yang udah modern seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Di sini yang tidak on cam ada Mbak. Oh, ini Mas Darel tidak on cam. Apakah masih di sini? Ya, Mas Darel, apakah masih di sini? Oke, masih di sini. Silakan dibacakan Ibu yang perubahan dilihat dari sudut pandang masyarakat. Silakan Mas Darel dibacakan ya, ada apa aja itu di PPT. Oke, terima kasih ya Mas Darel ya. Oke, jadi Mas Darel tadi kameranya tidak hidup, jadi Ibu tidak tahu ya masih di sini apa tidak. Untuk mengecek, maka Ibu tunjuk untuk membaca. Yang lain juga siap-siap ya. Oke, terima kasih. Jadi perubahan sosial yang dikehendaki itu merupakan perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan yang matang ya dari pihak yang menginginkan perubahan tentunya. Sebagai contohnya itu adalah program KB. Program KB ini sangat direncanakan. Program KB ini diadakan itu tuh belum bertujuan untuk menghasilkan perubahan, untuk menekankan pertumbuhan penduduk. Jadi melewati program KB ini bertujuan untuk menekankan pertumbuhan penduduk seperti itu. Jadi ini tuh sangat direncanakan. Kemudian perubahan yang tidak direncanakan, perubahan yang tidak dikehendaki, perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki itu perubahan yang di luar jangkauan masyarakat, yang tidak terencana dan sering membawa kerugian. Sebagai contohnya itu adalah dampak dari contoh, siapa sih yang bisa memberikan contoh? Ayo. Kalau tidak ada yang memberikan contoh, tidak Ibu lanjutkan ya pembelajarannya. Ayo, siapa? Misalnya pada Ibu pancing deh, Ibu berikan sedikit bantuan, misalnya pada pandemi saat ini. Ayo, siapa yang bisa menjabarkan, memberikan contoh? Kalau tidak ada yang memberikan contoh, tidak Ibu lanjutkan ya pembelajarannya. Oh, oke, baik sekali Mbak. Siapa ini? Mbak Lia. Ayo, silahkan Mbak Lia. Oh iya, benar sekali Mbak Lia ya. Oke, misalnya ya pada saat pandemi seperti saat ini itu tuh masyarakat sangat mengalami perubahan yang besar ya tentunya. Hampir semua masyarakat itu berdampak gitu ya. Pada saat pandemi COVID-19 ini itu tuh masyarakat mengalami perubahan di berbagai sektor, yaitu sektor usaha seperti pariwisata, terus usaha makanan, usaha pakaian, itu tuh mengalami kebangkrutan seperti itu dengan adanya lockdown dan lain-lain. Oke, kemudian perubahan yang dilihat dari pengaruhnya. Oke Mbak, silakan. Oh, ini yang tidak on cam ada Mbak Ais. Ayo Mbak Ais, masih di sini apa enggak? Silahkan Ibu dibantu untuk membacakan. Oke, terima kasih Mbak Ais ya. Oke, Ibu jelaskan. Perubahan dilihat dari pengaruhnya itu ada perubahan kecil dan perubahan besar ya tentunya. Perubahan kecil itu perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di dalam di lingkungan sosial ya. Tentunya itu tidak memberikan dampak besar bagi kehidupan sosial. Contohnya itu perubahan mode pakaian. Kalian banyak seperti sekarang ini, tentunya saya yakin kalian itu men-scroll TikTok ya, dengan melihat orang-orang memakai pakaian ala barat, ala selebgram, ala TikTok seleb gitu ya. Itu tuh pakaiannya modelnya ke barat-baratan. Jadi kalian mengikuti tren tersebut. Itu namanya perubahan kecil, sosial budaya kecil ya. Terus
perubahan besar itu tuh perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Contohnya itu pergeseran dari masyarakat industri ke masyarakat modern, seperti yang seperti yang saat ini di SMP kita ya, di SMP Negeri 1 Jakenan itu tuh dulu itu ibu masih sekolah di sana juga kan, ibu lulusannya itu tuh ibu lihat itu banyak sawah-sawah yang ada di sana. Namun sekarang ini setelah kita amati ya, kita lihat itu tuh di sekelilingnya sudah banyak industri olahan ikan, industri olahan pakaian dan yang lain-lain. Jadi seperti itu. Yang terakhir, perubahan yang dilihat dari arah perkembangannya. Ayo silahkan yang mau menyampaikan pendapat, menjawab progres regress itu seperti apa. Oh ya, Mbak Fitri. Oh ya, baik sekali, betul sekali Mbak Fitri. Mbak Fitri mendapatkan poin. Ibu jelaskan lagi ya, progres itu kan berarti menuju ke arah kemajuan dan memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contohnya itu meningkatkan pembangunan listrik hingga ke pelosok desa ya. Sekarang ini sampai pelosok-pelosok desa itu sudah menggunakan listrik semua dan sudah menggunakan lampu listrik ya, bukan menggunakan api seperti zaman dulu. Regres itu menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Contohnya itu adanya terorisme. Terorisme itu sangat merugikan ya, apalagi kalau ada pengeboman massal yang menimbulkan itu kematian, kerugian, terus rusaknya sarana infrastruktur masyarakat, yaitu sangat berdampak negatif. Oke, untuk beberapa waktunya tinggal beberapa menit, Ibu ajak kalian diskusi ya. Siapa yang bisa mencontohkan perubahan kecil dan perubahan besar yang ada di sekeliling tempat tinggal kalian? Oke, Mas Dania, Mbak Rara. Oke, Mbak Rara mau menjawab. Oke, silahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Rara. Jawabannya sudah betul sekali ya. Jadi Ibu mau memberikan kesimpulan juga untuk pembelajaran kali ini, bahwa perubahan sosial itu merupakan perubahan yang ada di dalam masyarakat tentunya ya, yang menyangkut, yang sangat mempengaruhi nilai, ras, sikap, terus pola perilaku individu di antara kelompoknya ya. Jadi ya misalnya tadi dulu itu belum ada listrik, sekarang listrik sudah merata sampai ke pelosok-pelosok desa. Terus dulu itu sekolah itu datang ke kelas menggunakan papan tulis dan buku saja. Saat ini sekolah itu menggunakannya teknologi internet. Tuh. Ya, ada yang ditanyakan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan berarti semuanya paham ya. Oh ya, Ibu memberikan tugas ke kalian ya. Setelah pembelajaran kali ini, kalian membuat resume ya, resume dari pembelajaran kita kali ini. Nanti kalian bisa tulis, dikirim di WA grup IPS ini ya, di grup IPS kita ya. Oke, ketua kelas bisa membacakan doa untuk penutup. Oke, terima kasih ya. Kalian jangan lupa jaga diri baik-baik, karena emang kondisinya seperti saat ini yang sangat harus membutuhkan kewaspadaan lebih ya. Jadi cukup sekian, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.